Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 9 DPR RI menyelenggarakan kegiatan sosialisasi budaya mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Wisata Negeri Dongeng, Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Turut hadir dalam kegiatan ini, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Nur Hadi SPD, Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, Dr. Victor Eka Nugraha Putra MKes, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ani Juliharti MKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Muhdianto Esos MMkes. Peningkatan mutu dilakukan melalui upaya perbaikan berkesinambungan, upaya keselamatan pasien, manajemen risiko, dan upaya-upaya peningkatan mutu dapat dikelola dengan baik dengan melakukan pelaporan secara berkala, sehingga dapat membuat kebijakan untuk memenuhi dan membangun budaya mutu yang semakin baik, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Nur Hadi SPD mengajak seluruh lapisan masyarakat melaksanakan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Banyak penyakit beresiko tinggi. Oleh karena itu, kita perlu mencegah penyakit-penyakit tersebut. Salah satu caranya dengan Germas, olahraga teratur, makan makanan bergizi, perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan sebagainya. Diharapkan dengan kegiatan semacam ini dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi pelayan kesehatan, baik puskesmas ataupun rumah sakit, sehingga sebagai pengguna layanan dalam hal ini masyarakat dapat menikmati pelayanan dari puskesmas ataupun rumah sakit dengan baik dan maksimal. Mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan pada tanggal 28 Mei tahun 2023. Adapun pejabat yang hadir pada siang hari ini, yang terhormat Bapak Nur Hadi SPD selaku anggota DPR RI Komisi 9, selamat datang Bapak. Kita sambut tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Berikutnya, Dr. Victor Eka Nugraha Putra MKes, Ketua Tim Kerja Mutu Pelayanan Kesehatan Klinis. Selamat datang Bapak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang berikutnya ada Dr. Ani Juliharti MKes, Analis Kesehatan dan Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dan juga bersama kita hadir Bapak Muhdianto Esos MKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Adapun susunan acara pada acara siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan nyanyikan lagu Indonesia Raya, beberapa doa, beberapa sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi, sesi tanya jawab, foto bersama, dan juga penutup. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan marilah kita awali kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
mutu dan keselamatan pasien ini diharapkan nanti Bapak Ibu juga memahami pentingnya keselamatan terutama bagi pelanggan yang berobat di pelayanan kesehatan. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan itu kalau kita dari kesehatan sendiri itu pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang ada di dekat kita ya, kalau kita di Ponggok itu sudah melakukan pelayanan dengan mengerjakan mutu dan keselamatan pasien. Jadi Bapak Ibu kalau berobat ke puskesmas jangan khawatir, teman-teman kita yang di puskesmas atau sarana kesehatan lain yang ada di tempat kita itu sudah melaksanakan mutu dan keselamatan pasien. Nah ini kita yang sehari-hari ada kebiasaan sederhana yang efektif untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit infeksi, yaitu dengan melakukan cuci tangan. Menurut penelitian itu dengan melakukan cuci tangan yang benar bisa mengurangi kejadian diare sebesar 23–40%. Juga bisa mengurangi kejadian penyakit pernapasan 16–21%. Jadi untuk cuci tangan ini juga merupakan hal penting dalam hal keselamatan pasien dan juga untuk mutu pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita dengan hal kecil ini dimulai dari keluarga agar masyarakat kita nanti bisa tercegah dari penyakit menular dengan mengurangi angka penularan penyakit itu dengan melakukan cuci tangan yang benar. Bapak Ibu, tema kita hari ini sosialisasi Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah sosialisasi budaya mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, yang terjamin dengan mutu yang bagus dan terjangkau. Maka sesuai amanah undang-undang ini Bapak Ibu, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk senantiasa memaksimalkan pelayanan mutu keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3. Khususnya kalau Vaskes 1 itu di puskesmas, kita mungkin juga merasakan, mungkin juga di tingkat Vaskes 2 atau Vaskes 3, ada nggak yang merasakan kalau kita itu berobat dengan pakai KIS atau kartu BPJS itu dilayani dengan cara yang berbeda alias dibeda-beda nih, enten boten? Wonten nggih? Sing bayar mandiri dudu wisene, sing BPJS dikerekne, enten boten? Mumpung beliau ada di sini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nanti kita diskusi, tanya jawab, nyapo Pak Dokter, nyapo Bu Dokter, Pak Mudianto, kok pelayanannya rumah sakit itu berbeda, sing duwe KIS atau Kartu Indonesia Sehat atau BPJS itu gratis, ya, gratis saya kok disingkang-singkang, gitu jawabannya lagi, dikerek-kereknya lah. Ini kenapa kan begitu? Nanti ini kita diskusikan bersama. Namun demikian Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah tidak memilih ya mana pasien yang kaya, mana pasien yang kurang mampu, ya. Asal kalau memang itu sudah ikut program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional,
ketika memang sakit, ya ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, berarti di sini masih banyak yang belum ikut program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, baik itu secara mandiri, mengiur secara mandiri, ataupun penjenengan yang ikut PBI, ya, program penerima bantuan iuran, baik itu yang dibayari oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak ikut program JKN, yang rugi siapa? Yang rugi ya kita sendiri. Kenapa bisa demikian? JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ini program nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita memang merasa tidak mampu membayar sebesar Rp35.000 per orang per bulan, ya penjenengan ajukan, bisa melalui pemerintah desa atau bisa nanti melalui Puskesmas, mungkin nanti dijelaskan lebih rinci oleh Pak Mudianto, jenengan KIS-nya atau BPJS-nya dibayari pemerintah. Tapi kalau jenengan mampu secara mandiri, alhamdulillah usahanya diparingi lancar, rezekinya berlimpah kata, ya. Nah, tentu kita wis usahanya lancar, sukses, awake dhewe yo gak gelem, Pak. Malah ujug-ujug miskin dadak, melarat dadak. Maksudnya Pak Nur, nah, contoh, ya, contoh pasien yang melakukan cuci darah, pasien yang melakukan operasi jantung, itu sudah puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Kalau kita tidak memiliki jaminan kesehatan, Bapak Ibu, kita mengeluarkan biaya sendiri, bisa-bisa omah kedol, sawah kedol, sapi kedol, duitnya karek sarung, karo daster, Pak. Nah, baiknya gimana Pak Nur? Baiknya kan sudah disediakan oleh pemerintah. Kesehatannya awake dhewe iki dilindungi, dijogo. Lek ora mampu yo melu sing gratis, lek mampu sing bayar minimal 35.000 atau kelas 3. Itu ini kualitas. Panjenengan datang ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik, datang sakit, pulang sehat, ojo maneh. Datang sakit, pulang mati. Lah iki repot. Datang sehat, pulang sehat, datang sakit, pulang sehat, kan itu biar Pak iki. Tapi sebenarnya bagaimana itu mutu dan keselamatan pasien supaya yang datang ke pelayan kesehatan itu, makanya di sini keselamatan pasien. Pasien itu perlu diselamatkan. Ada indikator-indikator keselamatan pasien, ada indikator-indikator mutu supaya setiap pelayan kesehatan itu ternyata sudah bermutu, sudah menjaga keselamatan pasien. Sekali akan langsung tampil di depan kita tentunya. Nah, kita masih bersabar terus stand-stand yang lain. Mudah-mudahan nanti Bapak Wali berkunjung ke semua stand yang ada di sini. Tapi serasa di Magelang. Di sebelah kita melihat apa itu? Menara Eiffel ya. Kita di Blitar tapi serasa di Perancis. Luar biasa. Di depan saya ini persis ada patung Liberty. Ya, kita di Blitar tapi serasa ada di Amerika. Luar biasa. Tampaknya tempat ini ya membawa pesan kepada kita semua ya Pak Nur Hadi ya. Kita boleh jadi orang Blitar, ya, kita boleh melestarikan tradisi nilai-nilai dari Kabupaten Blitar, tetapi kita harus berwawasan luas dan juga berkontribusi untuk Indonesia, ya, seperti diwakili Candi Borobudur di tempat ini, tetapi juga harus bisa berkontribusi untuk dunia. Kira-kira begitu? Tepuk tangan untuk warga Blitar dan juga Pak Nur Hadi yang hadir pada saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi, kegiatan kita adalah kegiatan kemitraan antara Kementerian Kesehatan dan Komisi 9.
DPR RI. Kami dari eksekutif, Pak Nur Hadi dari legislatif, kami senantiasa bermitra ya, dalam tugas-tugas kenegaraan yang kami emban. Kegiatan ini bukan kegiatan yang pertama di tahun 2023, tetapi kalau tidak salah ini kegiatan yang keempat. Sebelumnya kami sudah berkegiatan di Sleman, ya, di Brebes, di Tasikmalaya. Dan kegiatan ini bukan kegiatan yang terakhir juga, karena nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di tempat lainnya. Nah, tadi Pak Nur Hadi sudah menyampaikan banyak hal. Itu enaknya kita berkegiatan sama anggota DPR RI Komisi 9 yang membidangi kesehatan. Ya. Materi saya semua sebagian besar sudah dibawakan beliau dengan luar biasa. Ya, dan Bapak Ibu saya yakin sudah bisa menerima pesan-pesan yang beliau sampaikan. Hari ini kami mengajak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan sosialisasi Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, khususnya di utama terkait dengan mutu layanan kepada pasien ya, yang mana ini menjadi penting perhatian bagi pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang mohon maaf yang berpenghasilan menengah ke bawah, kadang mereka mendapatkan pelayanan yang berbeda ketika di rumah sakit ya, khususnya juga saudara-saudara kita ini dari pasien yang menggunakan kartu KIS atau kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Nah, dengan kita lakukan sosialisasi seperti ini, maka akan terjadi dialog atau tanya jawab. Mungkin yang terjadi layanan kurang bagus itu di rumah sakit mana ya, atau di vaskes mana ya, mungkin bisa jadi di puskesmas tertentu. Yang perlu ini kita awasi bersama-sama agar apa, masyarakat ini ketika mendapatkan layanan kesehatan tentu mendapatkan sesuai yang diharapkan ya, tidak dibeda-bedakan antara ini pasien yang kaya ataupun pasien yang kurang mampu gitu ya. Saya ingin bertanya sebenarnya, siapakah yang di dalam 1 minggu terakhir ini Bapak Ibu atau keluarganya ya, berobat entah itu ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik atau ke tempat lainnya? Bolehkah angkat tangan siapakah yang dalam seminggu terakhir ya, saya lihat mohon diangkat lagi tangannya lebih tinggi, ada 2 orang yang angkat tangan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ada 3, 4, 5. Iya. Bolehkah salah satu saya minta untuk maju ke depan? Ada yang mau sukarela maju atau ditunjuk? Iya, yang di depan saja. Tadi Bapak yang angkat tangan itu siapa ya? Oh ya, mari Pak, silakan. Bapak Mi. Ya. Tadi menceritakan seminggu terakhir ini pernah berobat ya? Boleh disebutkan berobat kemana? Tidak usah disebut nama puskesmas atau rumah sakit, tapi mungkin kemana? Ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke tempat saja? Rumah sakit. Itu ibu saya. Oh, mengantar ibu? Ya. Berapa hari yang lalu tepatnya? Nanti kembali lagi tanggal 8. Tanggal 8? Ya. Operasi. Oh, operasi, ya. Nah, ini mengantar yang pertama kali atau sudah kedua kalinya? Pada waktu mengantar ibu ya ke rumah sakit ya, pengalaman atau pendapat Bapak Dwi ya, terhadap pelayanan rumah sakit seperti apa? Ya, kalau untuk fasilitas menurut saya pribadi itu sudah cukup bagus. Tapi kalau untuk penanganan ke pasien dari ibu saya kan BPJS itu ya kayak kayak di kesampingkan gitu maksudnya, didahulukan yang pribadi istilahnya yang melalui dana itu langsung. Jadi kayak yang orang BPJS itu
Ya kalau ditelantarkan sih enggak, cuman penanganannya kurang, gitu istilahnya. Baik, ya. Mungkin ada hal lagi, highlight lagi yang Bapak Dwi amati tentang itu ya. Nah, tentunya ada harapan. Apa yang Pak Dwi harapannya untuk rumah sakit, istilahnya kedepannya kalau untuk orang BPJS seperti saya, ibu saya, itu harapannya bisa lebih maju lagi, dibenahi lagi, gitu loh maksudnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Kita berikan applause untuk Pak Dwi. Dan saat ini Kementerian Kesehatan, khususnya melalui Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, memang sedang gencar-gencarnya agar fasilitas pelayanan kesehatan kita, baik itu puskesmas, baik itu klinik, baik itu rumah sakit, membenahi dirinya agar pelayanannya semakin memuaskan para pasiennya. Nah, kalau tadi Pak Mudianto bertanya mutu itu apa, Bapak Ibu? Jadi mutu itu setidaknya kita bisa, tadi disebut kualitas, itu sama. Ya, jadi bermutu atau berkualitas itu artinya bahwa pelayanan yang diberikan itu harus sesuai standar kedokteran, standar kesehatan, ya, standar yang ada di negara kita. Tetapi juga bermutu itu kalau memberikan kepuasan kepada pasien. Kalau Bapak Ibu tidak merasa puas, berarti pelayanan yang diberikan itu belum bermutu. Itu bisa jadi ukuran. Nah, apa yang dialami Pak Dwi tadi, tentunya itu diperlukan yang menjadi masukan kepada rumah sakit, kepada puskesmas, kepada dinas kesehatan, dan kepada Kementerian Kesehatan agar bisa memperbaiki diri. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, ya, di rumah sakit, di puskesmas, atau di tempat fasilitas kesehatan lainnya, itu biasanya disediakan kotak saran. Nanti coba cermati kalau Pak Dwi nanti kapan, minggu depan ya, akan kontrol kembali ya. Akan kontrol kembali kapan Pak Dwi? Antar ibunya. Ya, nanti kalau ingin menyampaikan sesuatu karena itu diperlukan oleh rumah sakit, ya, jika ada sesuatu yang belum memuaskan, silakan disampaikan baik secara tertulis atau secara langsung kepada pihak rumah sakit atau puskesmas. Nah, bercermin dari apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, ya Bapak Ibu sekalian, berarti memang masih ada yang perlu dibenahi di negara kita, termasuk di Kota Blitar. Dan bersama Kementerian Kesehatan, sekarang kita bersama-sama mengupayakan agar perbaikan mutu pelayanan kesehatan itu dilakukan. Kalau nanti dalam beberapa waktu ini, ya, tahun ini, Bapak Ibu mungkin diikut sertakan oleh puskesmas, ya, untuk memberikan informasi, ya, dalam kegiatan akreditasi, ya. Akreditasi ini seperti kalau kita punya sekolah, anak-anak kita yang kita sekolahkan di SD, SMP, SMA, ada status akreditasinya, bukan? Ada sekolah akreditasinya A, ada sekolah akreditasinya B, dan seterusnya. Nah, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya juga akan diakreditasi supaya mutunya terjamin. Nah, ketika nanti Bapak Ibu diminta bantuan untuk memberikan informasi oleh puskesmas, oleh rumah sakit, mari silakan disampaikan kepada yang melakukan penilaian, ya, untuk menyampaikan apa adanya sehingga bisa dilakukan apa yang namanya perbaikan tersebut. Ya, 5, 6, 7, 8. Ya, tangan tepuk. Sing kenceng. Biar peredaran darah lancar, Bapak Ibu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6,
kambing. Iya. Tepuk-tepuk punggung Bapak Ibu. Sing kenceng biar gobios. Biar sehat. Kanan kiri gantian. Semangat. Setiap pagi sama siswa P5 mulai dari membantu. Saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk membenahi diri, memperbaiki kualitas dan mutu layanannya, termasuk di dalamnya adalah keselamatan pasien. Yang dimaksud dengan memberikan pelayanan yang bermutu tentunya adalah pelayanan yang sesuai standar, yang mengacu pada pedoman, standar operasional prosedur, dan sebagainya. Dan kalau ini sudah dilakukan, maka diharapkan ini memberikan kepuasan kepada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut. Dalam kegiatan di tempat ini, kami mengapresiasi kehadiran Bapak Nur Hadi SPD, juga pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada yang hadir sangat mengena dan saya yakin itu dipahami oleh para hadirin. Dan kami tadi juga merespon beberapa pertanyaan, beberapa keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar. Dan secara bersama-sama, baik kami yang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dan kami yang ada di Kementerian Kesehatan, tentunya menerima baik apa yang menjadi penyampaian pertanyaan dengan niatan bahwa itu semua untuk perbaikan ke depan, menjadikan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Blitar, menjadi lebih baik. Kira-kira demikian. Secara bersama-sama, bukan hanya di Kabupaten Blitar, tetapi di seluruh Indonesia, saat ini, ya khususnya di tahun 2023, di mana salah satu cara di mana kita memberikan jaminan mutu pelayanan kesehatan dilakukan salah satunya dengan cara akreditasi. Nah, ini sudah mulai dilakukan pada bulan Mei 2023 dan termasuk di Kabupaten Blitar, beberapa puskesmas dan klinik yang ada di sini sudah mulai berproses untuk mempersiapkan diri untuk menjalani akreditasi tersebut, dan tentunya diharapkan nantinya ketika itu dilakukan penilaian oleh surveyor yang saat ini mereka berada di lembaga penyelenggara akreditasi, itu dapat dinyatakan telah memenuhi standar akreditasi dan dipandang layak menyandang predikat terakreditasi. Itu harapan kami, dan tentu ini perlu kerja keras baik dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, kemudian juga Dinas Kesehatan setempat, termasuk bersama-sama dengan kami yang ada di pusat dan di provinsi. Ibu atau anak-anak adik-adik yang masih ada di luar pertanian sampai negeri ini sudah menyediakan banyak olahan makanan di sini yang berbahan dasar berwarna dengan telah jadi menggunakan bahan berwarna alami, bukan bahan berwarna sintetis.